Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, berupa kesempatan untuk kita melakukan kebaikan dan ibadah kepadanya, kesehatan dan kekuatan iman yang ada pada diri kita, ya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, ya, menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan takbir, ruku, sujud pada kesempatan ini. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata sehat belum tentu menjamin seseorang bisa, ya, melakukan hal yang demikian. Maka kesyukuran ini harus senantiasa kita lakukan, ya, dengan setidaknya 3 hal. Bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan, ya. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan, ya. Dengan apa? Di antaranya adalah zikrullah, ya. Jadi muara atau, ya, tujuan kita bersyukur itu adalah ingat kepada Allah. Apa yang diingat? Nikmat Allah. Apa yang diingat? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setidaknya ada 3 alasan pula kenapa kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur kepada Allah dengan banyak zikir kepadanya? Pertama, kita ini dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kita menghitung, tidak akan mampu menghitung yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini banyak maunya, Pak. Kita ini banyak inginnya. Maunya ini itu, bahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih 1 minta lagi yang lainnya, dikasih 2 minta lagi yang ketiga, dan seterusnya. Tapi Allah tidak pernah bosan dengan itu, ya. Allah tidak pernah benci kepada kita. Kita maunya banyak seperti apapun, kita minta kepada Allah sebanyak apapun, ya, Allah itu tidak akan pernah bosan mendengarkan doa kita. Bahkan Allah menjamin akan mengabulkan doa kita sebanyak apapun. Ustaz, saya berdoa sekian waktu tapi nggak dikabulkan, nggak pernah terwujud doa saya. Bukan berarti Allah tidak mewujudkan, tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah menginginkan kita lebih banyak lagi berdoa kepadanya. Allah ingin mendengar suara doa kita kepadanya. Dan Allah itu berjanji kepada kita, Allah mengabulkan setiap doa kita, setiap doa hambanya itu adalah langsung di dunia, ditunda di dunia, atau nanti di akhirat Allah akan berikan apa yang dia minta tersebut. Atau bahkan, ya, sekian puluh tahun kemudian ataupun ratusan tahun kemudian, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya,
Beliau itu berdoa ya, untuk mendapatkan keturunan saja ada yang mengatakan kurang lebih 80 tahun. Kita biasanya kan 5 tahun menikah belum dikasih keturunan, itu luar biasa sudah. Bahkan mohon maaf ada yang tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya 5 tahun, 10 tahun. Nabi Ibrahim 80 tahun. Senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Berdoa pula, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata sekian puluh tahun kemudian, bahkan ratusan tahun kemudian, lahirlah keturunan-keturunan yang soleh. Bahkan lahirlah keturunan yang menjadi nabi kita, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi beliau dipilih menjadi manusia mulia di muka bumi ini, salah satu penyebabnya adalah berkat dari doa kakeknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis fikih, dan kami kaitkan juga dengan tarjih ya, baik itu himpunan putusan tarjih maupun fatwa tarjih. Pada kesempatan ini terkait dengan barisan dalam solat ya, barisan shaf dalam solat ya. Kita mungkin sering mendengar ya, ada ucapan dari imam kita ketika sebelum memulai solat ya, dan ucapan imam kita tersebut adalah hadis Nabi ya, bukan buatan-buatan imam, tetapi hadis Nabi ya. Kita akan mengetahui bahwa imam ini ya harus kita ikutin ya. Makanya ketika imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita juga sujud. Karena seorang imam itu wajib untuk kita ikutin. Selain wajib untuk kita ikutin, imam itu juga wajib untuk kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan. Termasuk ketika imam menyampaikan ucapan sawu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min iqamatis shalah ya. Kalau min iqamatis shalah itu berarti hadis dari Imam Bukhari ya. Tapi kalau misalnya sawu sufufakum fa inna tasyatas suf ya, atau sofi ya, min tamamis shalah, itu berarti hadis dari Imam Muslim ya. Yang intinya apa? Intinya sama ya. Yang artinya luruskanlah shaf kalian, luruskanlah barisan shaf kalian ya. Karena lurusnya shaf kalian tersebut termasuk kesempurnaan salat. Jadi perlu diperhatikan di sini ya. Ketika imam mengucapkan hal ini, maka kita memperhatikan lurusnya shaf kita. Jadi yang diperhatikan adalah lurusnya shaf ya. Adapun untuk meluruskan shaf, para ulama mengatakan ada yang dengan cara menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Cara ya. Sebagaimana pernah kami sampaikan di dalam fatwa tarjih ya, bahwa menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu itu salah satu cara untuk meluruskan shaf. Tapi yang diperintahkan di sana ya, yang dianjurkan dengan ditekankan di sana adalah meluruskan shaf salat kita ya. Jadi meluruskan shaf ini dasarnya kuat, dan jumhur ulama sepakat ya, bahwa meluruskan shaf itu adalah sunnah dalam salat berjamaah. Bahkan ada ulama yang mewajibkan ya meluruskan shaf ya, dalam kita melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita berjamaah ini kan nilainya dibandingkan sholat sendiri 27 derajat ya. Ada yang mengatakan, ataupun riwayat yang mengatakan 25 derajat. Karena itu tadi memang banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita sholat sendirian ya. Misalnya tadi ya, kita ya dengan bershaf dan merapatkan serta meluruskan shaf kita ya, dengan sebaik-baiknya, maka ini sesuatu yang disukai
ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-61 ya kalau tidak salah ya, ayat yang keempat ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini ayat meskipun ditunjukkan secara khusus kepada orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah, tetapi juga ya, bisa dihubungkan dengan saf salat kita. Bahwa Allah mencintai saf yang rapi, ya, saf yang lurus. Ya, bisa jadi dengan cara dengan merapatkan safnya. Akan tetapi kami tekankan ya, berdasarkan putusan tarjih ya, ataupun fatwa tarjih ya, tidak wajib menempelkan kaki ataupun bahu dengan ya, sampingnya, menyesuaikan ya. Kalau bisa menempelkan alhamdulillah, itu juga baik. Tapi ya, kalau di dalam fatwa tarjih itu tidak wajib ya. Bahkan sunnah pun diperdebatkan di kalangan ulama. Suatu kesempatan kalau misalnya ada kesempatan kami akan sampaikan beberapa pendapat ulama terkait dengan hal itu. Kami menyampaikan ya pengajian baik di kampung, di ranting, di cabang. Selalu ketika membahas fikih yang disampaikan di dalam tarjih, ya, kami sampaikan juga pendapat-pendapat yang lain. Termasuk ketika kami mengajarkan kepada siswa kami ya, di SMP maupun di SMA, ketika mendapatkan kesempatan diberi amanah ngajar di SMA juga terkait dengan ya tarjih Muhammadiyah, kemudian di Fakultas Pertanian UMKT yang di Tanah Grogot, kami selalu menekankan kepada mereka, saya ajarkan ini, saya sampaikan ini. Kenapa? Karena ini amanah yang diberikan kepada saya dan ini yang saya amalkan, ini yang saya yakini. Kenapa? Karena saya belajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah sejak SMP, kemudian SMA di Mu'alim Muhammad di Yogyakarta, kemudian di kampus Universitas Muhammadiyah Malang ya. Artinya ilmu yang saya dapatkan apa yang diajarkan di lembaga tersebut. Akan tetapi ketika saya berada di lingkungan ataupun pendidikan Muhammadiyah, maka saya berkewajiban untuk menyampaikan hal tersebut. Maka saya sampaikan kepada mereka ya, begini cara ibadahnya Muhammadiyah, kalian wajib tahu, saya katakan. Tapi kalau mengamalkan di luar nanti itu hak kalian masing-masing. Tapi saya mohon kepada mereka, ketika di lingkungan Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, tolonglah diamalkan ya apa yang kami ajarkan tersebut. Maka saya itu selalu berprinsip mohon maaf. Mungkin ada yang tidak setuju, tidak masalah, tapi ini prinsip saya. Kami itu kalau mengisi ataupun mengamalkan praktek ibadah terkait dengan yang khilafiyah, kami selalu menyesuaikan dengan tempat. Ketika tempat itu pemahamannya, misalnya, mohon maaf, misalnya ya, di tempat itu pemahamannya ketika mengucapkan kalimat salawat kepada Nabi tidak menggunakan Sayyidina, maka kami komitmen tidak menyampaikan dengan itu. Itu di antara adab yang kami pegang ya. Tapi ketika di tempat yang mungkin biasa menggunakan itu, tidak masalah menggunakan itu, karena memang itu khilaf ya. Ketika tata cara ibadahnya seperti ini, tempat ini, kita menyesuaikan. Karena ulama dulu, para alim dulu ya, para alim ulama dulu, para salaf, sebagian salaf tentunya ya, ketika mereka berada di tempat yang mereka berbeda dengan pendapatnya dengan tempat tersebut, mereka menyesuaikan dengan tempat di mana mereka berada. Inilah di antara adab mungkin ya yang kadang-kadang kita lupakan ya, sehingga ya mohon maaf kadang kita melihat ya di suatu tempat ya amalannya membawa amalan yang dia miliki ya, dia tanpa ada rasa legowo ya, tawadu ya, menghargai apa dari pendapat yang berada di lingkungan tersebut. Ini mungkin pendapat pribadi kami ya, dan apa yang kami pegang. Kemudian di luar itu, kenapa kita ini berjamaah ya? Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan dari berjamaah ini ya. Mohon maaf, nah, dengan berjamaah seperti ini kita akan dapat melahirkan banyak kebaikan ya. Kalau ada masalah kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Tapi berjamaah yang seperti apa? Nah, ini yang jadi persoalan ya. Jangan, mohon maaf, jamaahnya ketika ada sesuatu yang baik-baik baru datang jamaah. Nah, ini kan repot juga ya. Mohon maaf ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita kurban ya. Tiba-tiba ada yang datang ya. Kemudian minta kupon, ada panitia juga yang
ya punya inisiatif ya. Mohon maaf Pak, kuponnya sudah kami bagikan kepada orang-orang yang sholat tadi pagi. Bapak ikut sholat enggak? Enggak, katanya saya sholat besok. Nah, ini kan datangnya untuk minta kupon tapi jamaahnya tidak. Ini juga kadang jadi masalah ya. Jamaah di zaman Nabi itu, yang namanya berjamaah itu adalah berjamaah dari awal sampai akhir. Berjamaah di zaman Nabi itu dari sholat maupun setelah sholat bersama-sama. Yang namanya jamaah itu selalu bersama, sholatnya bersama, kegiatannya juga bersama. Ya. Itu dinamakan berjamaah di situ. Jangan sholatnya iya, setelah salam pergi langsung hilang. Ya. Ini dipertanyakan apakah ini sunnah Nabi jamaah seperti itu atau bukan. Ya. Kita ini kan berbicara sunnah ini banyak sekali ya. Termasuk dalam berjamaah. Sunnah Nabi itu seperti apa berjamaah itu? Apakah hanya ketika datang pada waktu tertentu kemudian seenaknya pergi? Wallahu a'lam bishawab. Maka berjamaah ini ya, kita ini berjamaah bukan hanya ingin di dunia ya, tetapi juga untuk harapan kita di akhirat nanti kita bisa berjamaah ya. Ada sebuah hadis yang bisa menjadi motivasi bagi kita pada kesempatan ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, bahwa kita berjamaah, kita berteman, kita bersama-sama dengan saudara kita melakukan kebaikan itu modal bagi kita untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan berjamaah itu kan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan sebagaimana kami sampaikan ya. Bahwa kita berjamaah itu bukan hanya sekedar salat berjamaah, tapi banyak kebaikan yang kita dapatkan. Misalnya kami dakwah berjamaah bersama-sama itu juga kekuatannya lebih kuat ketika banyak personilnya, banyak anggotanya, jamaahnya banyak dan seterusnya. Beda ketika sedikit ya. Ini kekuatan, menimbulkan kekuatan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, hatta idza khalasal mu'minun minan nar ya. Ketika orang-orang mukmin selamat dari api neraka ya. Fawalladhi nafsi biyadihi ya. Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadah lillahi fi istiqsa'i al-haqqi minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah la ikhwanihim alladhina finnar. Demi jiwa yang ada di tangannya, ada seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah. Jadi nanti di hari kiamat itu ada orang yang semangat menuntut kepada Allah, minta kepada Allah ya. Dia ini sudah terbebas dari neraka, dijamin masuk surga ya, tapi dia masih sibuk nuntut kepada Allah ya. Apa itu yang dia tuntut kepada Allah? Mendatangkan kebenaran dari kalangan orang mukmin yang masih berada di dalam neraka ya. Dia bersaksi kepada Allah ya. Dia nuntut kepada Allah terkait saudaranya yang masih ada di dalam neraka, terkait dengan temannya yang masih ada di dalam neraka. Yaquluna rabbana yakunu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Mereka mengatakan, orang-orang yang menuntut tadi ini mengatakan, wahai Tuhan kami, si fulan teman kami yang di neraka itu dulu sholatnya sama-sama dengan kami ya Allah, dulu berjamaahnya sama-sama dengan kami ya Allah di Masjid Syuhada misalnya ya. Kemudian ya, mereka juga yasumuna ma'ana ya. Mereka juga itu puasa bersama dengan kami, buka puasanya juga sama-sama ya Allah ya. Wa yahujjuna, bahkan berhajinya juga sama-sama ya. Kemudian fayuqalu lahum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkanlah mereka dari neraka tersebut yang kamu kenal tadi ya. Jadi teman yang beriman, teman yang soleh itu bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Jadi syafaat itu bukan hanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran juga bisa menjadi syafaat. Bukan hanya itu, ternyata teman kita itu bisa menjadi syafaat bagi kita, bisa membantu kita ketika Allah mengizinkannya ya. Maka Allah mengatakan keluarkan mereka.
Fatuharrumu sumuruhum 'alan nar. Maka Allah mengharamkan suaruhum, badan mereka dari neraka. Artinya apa? Dikeluarkanlah mereka dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian fayukhrajuna khalqan katsiran qad akhadat an-nar ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Maka banyak sekali manusia yang dikeluarkan dari neraka yang telah terbakar oleh api neraka sampai setengah badan mereka, bahkan ada yang sampai kedua lutut mereka ya. Jadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi ada teman mereka bersaksi bahwa si fulan ini dulu salatnya bersama-sama, puasanya sama-sama, dakwahnya juga sama-sama, berhajinya juga sama-sama. Summa yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak ada lagi, sudah tidak tersisa lagi. Summa yaquluna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Allah berfirman kembali kepada mereka, kembali saja ke sana. Kembali ke sana, lihat di sana siapa yang kamu dapati di hatinya iman seberat dinar dari kebaikan dan dia memiliki kebaikan seberat dinar, maka keluarkan dia dari neraka tersebut. Sehingga banyak sekali manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka hanya dengan kebaikan dan iman seberat dinar. Summa yaquluna rabbana lam nadar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak ada lagi, sudah tidak tersisa lagi. Mereka mengatakan itu lagi. Orang-orang yang sibuk menuntut Allah tadi mengatakan kepada Allah, lapor kepada Allah, sudah tidak ada lagi ya Allah orang yang bisa kami keluarkan, yang bisa kami ajak, yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Allah berfirman kepada mereka, kembali saja ke sana. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat dinar ataupun setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Dan banyak sekali manusia yang dikeluarkan dari api neraka. Summa yaquluna rabbana lam nadar fiha mimman amartana ahadan. Kemudian mereka mengatakan lagi, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa lagi, sudah tidak ada lagi penduduk neraka yang bisa dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Summa yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Allah berfirman kembali, kembalilah kalian, siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat zarah atau atom dari kebaikan, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali manusia yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqul rabbana lam nadar fiha khairan. Wahai mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang berbuat kebaikan yang ada di dalam neraka sana. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, illam tusaddiquni bihadzal hadis faqra'u in syi'tum. Kalau sekiranya kamu tidak mempercayaiku, kata sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kalian tidak percaya dengan hadis ini, kata beliau, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa min taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surah An-Nisa ayat yang ke-40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun seberat zarah, dan jika ada kebajikan seberat zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal berfirman, syafaat al-malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat,
tidak tersisa kecuali yang maha memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara hadis yang bisa menjadi motivasi bagi kita dalam melakukan kebaikan, berjamaah melakukan kebaikan. Kalau ada orang berjamaah melakukan keburukan, kenapa kita tidak bisa berjamaah untuk melakukan kebaikan? Dan orang yang berjamaah melakukan keburukan nanti akan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang bersama dengan dia yang melakukan keburukan di dunia ini. Dan orang-orang yang berjamaah melakukan kebaikan nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya dengan orang-orang yang melakukan kebaikan pula. Maka jangan pernah kita membenci saudara kita yang sama-sama beriman kepada Allah, yang sama-sama menjalankan perintah Allah. Beda pendapat, beda mazhab, beda organisasi, beda partai, beda lembaga, jangan menyebabkan kita saling membenci satu sama lain. Karena kita tidak tahu siapa di antara teman kita, siapa di antara sahabat kita, siapa di antara tetangga kita, bahkan siapa di antara keluarga kita yang nanti mampu menyeret kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat perkataan Umar bin Khattab. Tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara, memiliki sahabat, memiliki teman sesama muslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peganglah dia erat-erat. Jangan engkau benci dia, jangan engkau jauhi dia. Siapa tahu dia yang akan menyeret dirimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Ibnu Jauzi radhiyallahu an mengatakan, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ucapkanlah, wahai Rabb kami, hambamu fulan dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau. Maka orang ini menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan ke dalam surga. Ini perkataan dari Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan juga, perbanyaklah teman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Di mana kita mendapatkan orang yang beriman? Di masjid. Di pasar mungkin iya, tetapi kemungkinan besar tidak. Di tempat kerja mungkin iya, tapi apakah peluang besarnya? Ya, wallahu a'lam. Tempatnya adalah di masjid. Maka itulah di antara yang kami pegang sejak kami SMP dulu, ketika dipesan oleh guru kami, dimanapun nanti kamu berada, jangan jauh dari masjid. Kami pesankan juga kepada ananda-ananda di sini, mungkin peserta PKTM 2 generasi penerus IPM Kami dulu juga aktif di IPM ketika di Mu'alimin Insyaallah nanti juga menyampaikan materi di kegiatan tersebut. Mulai sekarang tanamkan dalam diri kalian, jangan jauh dari masjid. Itu yang kami pegang ketika di Jogja, di Malang. Jangan jauh dari masjid. Cari saudara, cari teman di masjid yang utama. Karena kalau cari saudara, cari teman di warung kopi, nongkrong kerjaannya, nongkrong, ngerokok, ngopi dan lain sebagainya, ngobrol, ngalor ngidul, kata teman-teman kami dulu Tapi kalau di masjid nemu teman meskipun kadang-kadang teman di masjid itu yang sepuh-sepuh mohon maaf. Rata-rata kalau di jamaah itu kan yang datang ke masjid yang sudah berumur lanjut yang sudah pensiun dan sebagainya. Tidak masalah. Kita mengenal mereka. Kita selalu beranggapan mereka sudah lama beribadah, kita ini baru beribadah. Ketika kita melihat yang lebih muda daripada kita, lalu kita menganggap ini sedikit dosanya karena lebih muda. Bisa jadi ibadahnya banyak. Itu kita cara memandang orang lain. Ketika kita melihat yang lebih tua, kita memandangnya ini sudah lama beribadah, banyak amalnya. Ketika kita memandang yang lebih muda, kita mengatakan ini muda daripada saya, dosanya lebih sedikit daripada saya. Maka kita tidak pernah akan merasa bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Tidak pernah merasa sombong dengan apa yang kita lakukan. Karena kita selalu memandang dengan cara yang positif. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Jam 6 lewat Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.